Back with me Vanilla Eva. Yes, I'm back. Lama banget gak nge-share video tapi gak apa-apa ya. Kali ini aku lagi mau bahas tentang penggunaan obat dan efek sampingnya. Aku tuh udah bikin deh video-video, sebenarnya kayaknya udah ada juga, cuman gak lengkap. Aku juga udah bikin di Instagram, cuman ya sesimpel-simpelnya sih, gak lengkap. Buat sekarang aku coba buat jelasin lebih rinci perbedaannya dari yang aku dapat dari Google sama yang aku rasain sendiri gitu ya. Seperti biasa aku bawa laptop karena kadang suka lupa, takut ngeblank gitu. Yang pertama aku mau bahas Cipralex sama Depram. Kenapa aku bahas itu duluan? Karena Cipralex sama Depram itu yang tiap 12 jam dia tuh diminum gitu. Cipralex adalah obat dengan kandungan esilatopram yang berfungsi untuk mengobati gangguan panik, fobia, atau depresi mayor. Apakah depresi mayor? Depresi mayor adalah tipe depresi yang membuat penderitanya merasa sedih, putus asa sepanjang waktu. Jadi memang si Cipralex itu memang obat serotonin peningkat kebahagiaan gitu guys. Oke. Kenapa ada dua macam, Cipralex sama Depram? Sebenarnya kandungannya sama. Pas pertama aku pakai Cipralex 12 jam sekali, jadi sehari itu 2 kali, itu nggak boleh telat, harus per 12 jam. Jadi kamu minum jam 8 pagi, jam 8 malam harus minum lagi. Waktu pandemi muncul di Indonesia kondisi keuangan tidak menentu ya bun, jadi aku diganti obatnya ke Depram karena Depram tuh lebih murah daripada Cipralex harganya, meskipun Depram tetap mahal-mahal aja ya, tapi kalau dibandingkan Cipralex dia tuh setengah harga gitu. Kalau efek samping dari googling, dia tuh efeknya pusing, diare, mual, gemetar, lebih cemas, nyeri sendi, dan lain-lain. Dan itu tuh aku rasain semua. Pertama itu tuh aku mual, muntah, sakit perut sampai gini banget, pokoknya sampai aku nggak bisa keluar dari kasur pun, aduh sakit banget. Kalau misalnya mau ke toilet apapun pokoknya sakit banget lah. Mungkin karena aku punya lambung ya. Nggak semua efek samping, maksudnya efek samping itu nggak terjadi ke semua orang yang mengkonsumsi obat itu memang. Karena mungkin aku juga waktu itu ya itu dia punya lambung, mungkinnya punya mah gitu, jadi sakit banget. Obatnya kan keras banget tuh. Tapi setelah 1 minggu ya better gitu. Terus efek samping positif obatnya tuh feel happy sih enggak sih, tapi kayak tenang aja hidupnya. Kan biasanya kan mellow gitu kan, banyak gitu, banyak rendah dirinya, panjang kayak gitu-gitulah. Nah setelah minum itu tuh better gitu. Terus aku tuh pernah setelah sekian lama aku pakai obat serotonin itu udah ngerasa baik banget gitu, udah kayaknya aku udah gak usah minum obat lagi deh. Akhirnya aku berhenti minum obat sampai aku tuh nggak bisa lepasin dari obat. Akhirnya aku ke dokter lagi buat konsultasi lagi, dan ya memang aku belum bisa lepas dari obat, tapi mungkin suatu saat bisa berhenti dari obat, tapi diturunin dosisnya dulu gitu. Kalau kemarin kan aku tuh langsung berhenti gitu. Jadi aku akhirnya mulai dari awal. Nah pas mulai konsumsi dari awal lagi tuh ya gitu, sakit lagi perutnya, lambung aku tuh kena lagi gitu. Jadi gitu aja terus berulang kalau misalkan bolong-bolong minum obatnya gitu baby. Yang kedua kita masuk ke benzodiazepin. Aku pakai Proclazam sama Asabium. Dia beda merek tapi kandungannya sama gitu. Kalau Asabium sama Proclazam harganya sama-sama aja sih, gak jauh beda. Kemarin itu memang aku ganti dari Proclazam ke Asabium karena di rumah sakitnya udah nggak pakai Proclazam tapi udah pakai Asabium. Mungkin kerjasamanya udah sama-sama Asabium kali ya. Proclazam, obat ini mengandung clobazam yang berfungsi mengatasi gangguan tidur, gangguan kecemasan. Obatnya berfungsi untuk melemaskan otot. Memang ya, kalau aku pribadi konsumsi Proclazam ditambah dengan serotonin itu feel happy. Jadi kan serotonin tuh kayak menurunkan kadar rendah diri, kadar kesedihan, kadar mellow kita, ditambah Proclazam dia naikin mood, jadi kayak feel happy aja gitu.
Terus yang ketiga aku pakai Ativan. Ativan adalah obat lorazepam yang digunakan untuk mengatasi kecemasan yang bisa menghasilkan efek menenangkan atau penenang syaraf. Kalau Ativan, efeknya yang aku rasain itu langsung tidur. Dia tuh kayak obat tidur buat aku gitu. Kalau pengen menenangkan sih biasanya aku minumnya Asabium atau Proclazam. Jadi dia tuh efeknya 30 menitan lah setelah minum Ativan tuh langsung tidur. Nggak pakai guling gasahan kanan kiri gitu, nggak. Kayak langsung tidur, itu enak tidur. Terus bangunnya juga fresh. Ibaratnya kamu minumnya jam 11 malam, terus besoknya harus kerja, bangun pagi ya tetap bangun pagi, jam 6, jam 7 ya udah bangun pagi. Terus bangunnya segar. Obat Ativan itu biasanya dikonsumsi ketika panic attack aja. Jadi kayak cemas berlebih aja gitu, nggak dikonsumsi setiap hari. Kalau Ativan itu cuma diminum pas kejadian tertentu aja gitu. Kalau kita paniknya berlebihan, biasanya dokter saranin juga nambah dosis. Jadi kalau biasanya minum 1 tablet, dicoba minum 2 atau 3 tablet, itu nggak masalah gitu. Apapun itulah, pokoknya cemas, panic attack, fobia atau apapun itu diobatin sama apapun susah. Akhirnya kenapa aku bisa better, waktu itu aku cari temen yang bisa ngobrol sih, yang nggak menghakimi ya, yang nggak ngejudge gitu. Susah nanti kalau misalnya kamu ngobrol sama orang ternyata orangnya menghakimi kamu terus atau nyalahin, itu nanti kamu malah makin ngedrop gitu. Kemarin tuh aku sambil cerita juga sama temen yang ya nyerocos aja, mungkin dia tuh iya aja, mungkin dia juga kayak gitu sih kemarin. Yang penting aku juga tenang. Tapi ya berikutnya tetap aku minum lagi sehari tuh sampai berapa butir lah Asabium sama Ativan tuh aku satuin, karena tangan dingin, kaki dingin, dada berdebar kencang, gemeteran sampai mulus gitu. Pokoknya nggak enak banget lah. Lalu kemudian yang keempat, Alprazolam. Obat ini berfungsi untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Obat ini mengurangi ketegangan psikologis yang dirasakan sehingga orang yang mengkonsumsi bisa lebih tenang. Aku minum obat itu sebagai pengganti obat tidur juga, pernah nyobain. Tapi efek sampingnya gak enak. Kalau Ativan bangun-bangun tuh segar, kalau Alprazolam bangun-bangun tuh nggak enak. Karena pas aku lihat juga nge-googling efek sampingnya apa, efeknya tuh adalah sulit konsentrasi, mudah lupa, dan air liur meningkat, dan lain-lain. Sedangkan aku kan kerja, kan sehari-hari kerja, jadi kalau misalkan aku konsumsi Alprazolam itu nggak akan bisa lah, soalnya konsentrasi aku udah mau buyar, nanti tambah buyar lagi gitu kalau pakai Alprazolam gitu. Kok enggak sih, nggak rekomen banget kalau Alprazolam gitu. Nah, udah itu cuman berapa obat tadi ya, obat-obat itu yang pernah aku konsumsi. Jadi disclaimer juga ya, kemarin tuh ada yang ngomong juga, itu kan obat mesti pakai resep dokter. Aku tuh nggak akan bisa nge-share ya kalau aku nggak punya resep dokter, karena aku juga takut dong dicepuin. Nah, gimana sih, orang-orang tuh kadang-kadang aneh deh ya kalau komentar. Tapi nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya, baik atau enggak konsumsi obat dari psikiater itu tergantung kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau kita memang butuh pertolongan orang lain, mendingan ke psikiater dan minta obat. Tapi kalau misalkan masih bisa dihandle gitu ya, ke psikolog atau ke psikiater, itu bisa aja kalian gak minta resep obat, jadi cuma curhat aja, menceritakan apa yang terjadi dan mendiagnosa, udah aja gitu terapi fisiknya apa gitu selain obat. Kalau aku kenapa minum obat, karena nggak bisa, aku butuh bantuan obat. Oke. Baik, oke. Terus bikin ketagihan apa enggak? So far obat itu bikin aku ketagihan karena apa? Karena dengan obat aku bisa lebih baik ya. Tapi kalau ketagihan pengen lagi karena pengen tidur atau apa gitu, enggak sih sebenarnya, karena lebih better aja gitu, karena jadi perlakuan kita ke orang lain, perlakuan
diri kita sendiri tuh kayak beda aja, udah minum obat tuh kayak lebih baik banget lah, pokoknya lebih baik banget. Dengan catatan ya turun dosis sih, pasti turun dosis itu udah pasti. Terus efek sampingnya yang paling aku rasain dari obat, jadi nggak memorable. Positifnya aku jadi nggak gampang trauma, aku jadi bisa langsung melupakan kejadian yang terjadi sesakit apapun itu ya. Jadi hari ini terjadi, besok udah lupa. Aku nggak inget apa yang terjadi. Maksudnya bukan nggak inget sih, tapi lebih nggak dimasukin ke hati gitu. Kalau dulu kan terjadi sesuatu, wah itu kesalnya bisa berminggu-minggu gitu kan, berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya traumanya mengendap sampai bertahun-tahun, sampai mesti berobat ya bun, kayak gitu. So oke guys, segitu dulu videonya, sharingnya, semoga bermanfaat, semoga membantu buat teman-teman yang masih mau sharing, mau bertanya-tanya lewat Instagram, boleh-boleh aja via DM ya. Kalian kalau mau nge-DM aku, mau ceritain juga silahkan. So stay healthy, stay with me. Bye-bye.